masalah wacana gue. Maybe almost 1 year ya gue wacana-wacana doang buat bikin YouTube channel. Tiba-tiba mic gue mati nggak tahu kenapa. So opening gue semacam rumah makan Padang ya kan, sederhana. Nah ini ceritanya kita mau nge-shoot di ruangan ini, tapi nggak ada satupun orang yang info kalau masih ada orang dalamnya. Sah, kuang-kuang, lo lihat nih mukanya pada freeze semua ngeliatin gue. Kan ini konsepnya, pengen tahu nggak sih? Bukannya pengen malu nggak sih? Yuk daripada gue malu, lebih baik kita cus ke atas, kita makan siang. Gue udah lapar banget nih. Akan kedatangan temen gue ya. Cuman kebiasaan janji jam berapa, datangnya jam berapa. Nggak enak soalnya kalau makan tuh sendirian, nggak ditemenin tuh nggak enak banget ya kan? Saya bawain minumnya, Bu. Oh ya ampun, Pra. Jadi tadi baik saya banget, telat tuh Pra. gara-gara nyiapin ini. Oh ya ampun, gitu. baik banget. Lucu banget sih ini apa ya? Iya. Tuh, ya kan lucu-lucu banget tuh. Wow, menarik. Lo tahu kan ya pada timbang gue diomel. Kenapa sih lo sering banget telat orang? Ya kan gue sibuk, emang elu kagak ada kerjaan ibu rumah tangga, cuma gitu. ngantar anak ke sekolah. Udah diam. Serius, please, Oke. please, serius. Kali ini Oke. serius Oka konsepnya ya. Gue cobain minuman langsung dulu, minum. haus. Belum. Jakarta kan panas ya hari ini. Enak loh ini. Konsep pertemanan kita gitu. Nggak ada ini. Nggak ada apa, Nggak ada nggak ada excuse. filter ya. Emang gue teman lo? Gue sih nggak ngerasa. Ups. Begitu. Oh gitu, oke. Oke. Jadi kita hari ini mau makan, Mm-mm. Oka. Di sini ada bebek. Bebek apa nih, gengs? Bebek. Oh sini. Hai Mas, ini Mas Ilham. Mas Ilham ini apa? Bebek. Ini Bali Nice Crispy Duck. Bali Nice Crispy Duck. Ini Ada jacket chicken wing. chicken Black wing. chicken wing. Black Maksudnya chicken wing. Ini oke. Ini. Soto Ini Betawi. ada tongseng. Oh, tongseng, maaf. Tongseng wagyu brisket. Oh, tongseng wow. wagyu. Iya katanya sih di sini yang paling best sellernya ini ya, Si signaturenya. tongseng. Signaturenya si tongseng. Oke. Lo Oke. lapar dong? Oke, lo Mau lapar. langsung makan? Tapi kan ini Indonesian food ya, Uh-huh. kan gue biasanya tuh makannya western Oh. gitu. Tapi Kalau gua lo biasa bisa makanan lo oncom ya, oncom. Makanan lo Sengaja. oncom, dah. Oke. Lo biasanya ngeliwet. Berarti kita sambil makan nih. Sambil makan. Oke, tapi boleh dong sambil ngobrol Kak. Oh iya dong. Ya kan? Iya nah, dong. karena konsep YouTube gue ya, Mhm. kan karena mau go international ya. Mhm. Kalau gue bilang go international ntar dia berasa artis Enggak. international gitu. Lo ngajak gue ngobrol tahu kan rate gue berapa? Justru karena gue tahu lo bisa gratis. Salah ya? Enggak, karena pertemanan. Berani-berani Tetap dia. bayar ya. Ingat catat. Semua harus diduitin bayar. ya Semua kan? tuh semua dia tuh friends with benefit. Oh iya harus. Gila. Gue rasa ini capek megang kameranya. Ime sorry ya Me. Harusnya Next time- pakai tripod ya iya, besok next time ya? pakai tripod ya. Iya, oke. Sekarang kan masih ini. Iya. Oh ya baru Di ospek. launching. Iya di ospek. Oke. Oke. Jadi mau langsung? Ya, kita gue makan. cobain ini ya. Ini katanya favorit banget di sini. Iya, Ya. ini signature-nya. Signature. Signature ya. Gue kira ini amplop ini ya, Bu. Ternyata sendok, Nek. Gak biasa. Kebiasaan sama laki juga Kebiasaan minta terima uang amplop. suap loh. Iya. Salah. Coy. Ups, nggak mau ntar salah deh. Gimana? Enak loh ini kak, sumpah. Oh, Demi oke. apapun ini enak banget. Ya, gue sebenarnya kenapa setiap gue kesini gue nggak pernah pesan si wagyu ini, padahal ini signaturenya makan daging sapi ya. Lo pernah makan daging? Enggak, Tapi gede ya. kamu jahat, ya kan? Nah, Gua jadi di-shaming, gue maaf. tuh gue di shaming. Jadi gue tuh sukanya emang ayam atau ikan gitu, oke? Nah, lapar ya kayaknya ya. Iya. Gak mau sambil ngobrol kayaknya. Enggak. Oh ya, jadi gue tuh sama Oka ya. Kita berteman tuh udah sekitar berapa ya? 25 tahun ya, Kak. No, enggak. Gue tuh kenal sama Oka di salah Makasih, satu sosmed ya. Yang waktu di awal pandemi bener-bener kita nggak punya kegiatan apa. Akhirnya gue ketemu Oka, ya Jadi- pertama kali ketemu Oka. Bener, jadi emang konsepnya karena gue kan pinter banget ya anaknya gitu. Jadi emang gue tuh berteman sama siapa aja. Jadi Dan tahu nggak awalnya
Gue nggak tahu siapa dia, Bo. Tapi beneran, gue tuh nggak tahu siapa dia. Bener-bener konsepnya tuh emang karena cuman kenal, sering ngobrol dan intens, dan akhirnya kita sampai buat kayak room gitulah, ya kan? Karena awalnya karena lo belum tahu siapa gue, jadi lo tuh nggak mau berteman sama gue. Jadi Cila ini kalau tipe temenan sama dia harus tahu dulu siapa orangnya, bibit-bibit bobotnya, harta kekayaannya, baru dia mau temenan. No, enggak. Lo yang deket sama gue pasti tahu. Gue nggak gitu orangnya, oke? Nah, bentuk suatu geng, cielah geng, dan di situ gue paling tua. Ngomong. Bobot saya mau nanya, ini konsep YouTube Ibu cerita tentang kita. Iya. Kan saya datang mau diwawancara. Iya, ya ampun, pengen mati wawancara kan? Yaudah, oke. Nah, akhirnya terus gue tahu siapa dia karena sejak gue masukin ke sosmed gue, pada banyak banget tuh DM tuh masuk, oh kak, ini Oka ya. Terus gue akhirnya nyari tahu, oh siapa sih? Gitu kan? Dan akhirnya ada salah satu teman gue yang bilang, dia itu adalah pemenang apa? Ya Allah. Pemenang apa? Masih mau dibahas itu? Aduh, pemenang apa sih? Mojamaji apa sih? Gue nggak ngerti. Apa Nona Abang None ya? Apa sih? Gue nggak ngerti. Apa? Mister Indonesia gitu ya. Jadi dia pemenang dari Mister Indonesia. Nah, sejak itu baru gue tahu. Terus akhirnya setelah gue mau melewati beberapa lampu merah ya, ternyata ada muka dia juga. Oh, artis gitu loh konsepnya. Baru gue tahu. Baru temenan sama gue. Nah, yang mau gue tanya sama lo sambil gue makan si ini ya, apa? Chicken wing nih. Chicken wingnya ya, awal karir lo gimana sih kak sebenarnya? Lo tuh maksudnya kan karena dia ini hebat loh, dia ini kan sebenarnya orang Medan ya, dia merantau ke Jakarta dan ternyata di Jakarta tuh dia berhasil. Atau lo udah sebenarnya berhasil dari Medan? Oh enggak. Nah, Ya. gimana? Kalau lo tanya gimana gue awal karirnya, of course gue itu memulainya dari nol ya, karena gue starting from zero dari Medan, move ke Jakarta. Selesai kuliah, gue pindah ke Jakarta, terus gue mencoba untuk masuk ke entertainment industry. Akhirnya ya sampai sekarang gue berkecimpung di dunia ini. So far ternyata ya ini passionnya gue untuk di dunia ini. Nah, yang bener-bener buat lo yakin banget ke Jakarta tuh apa pada saat itu? Yang benar-benar buat gue tuh pengen tahu ceritanya sampai lo bener-bener moving for good gitu lo ke Jakarta. Well, sebenarnya ini gue itu pernah punya pekerjaan atau gue pernah membintangi satu brand iklan. Itu di zaman gue SMA. Itu berawal dari gue coba-coba untuk casting. Pertama kali gue dapet castingan itu gitu. Adalah dulu namanya brand minuman lah ya. Nah, gue ngerasa wow, di situ tuh bayarannya gede banget untuk anak sekolah SMA. Gue udah dapet. Berapa bayaran pertama lo? Nggak usah di spill ya. Spill dong. Pokoknya dapatnya itu waktu gue zaman SMA itu tahun berapa ya? 2010 atau 2009 I think, lupa gue. Iya, 3 digit sih jatuhnya waktu itu gue dapet. Wow. Jadi gue ngerasa wah enak sekali ini pekerjaan ini gitu. Sampai akhirnya gue berpikir one day gue harus moving to this job untuk jadi main jobnya gue. Jadi itu udah berawal dari itu gue ngerasa kayak ini cukup menarik buat gue jadiin suatu loncatan karir gue gitu. Dan kenapa gue pindah ke Jakarta ya, lo tahu sendiri entertainment industry kan adanya di Jakarta pusatnya. So emang gue memilih ya udah gue membulatkan tekad gue untuk pindah ke Jakarta untuk masuk ke dunia entertainment gitu. Wow. Terus lo sendiri tuh anak keberapa, dari berapa bersaudara? Kalau gue boleh tahu ya silsilah keluarga lo nih. Sebenarnya lo kan bisa cari tahu ya di internet. Sombong banget. Enggak. Sombong. Gue anak pertama. Gue anak pertama dari 4 bersaudara gitu. Anyway, chicken wingnya enak banget. Kurang ajar nih, gue lagi ngomong. Enak banget beneran. Ya ini juga enak tongsengnya.
Ya gue anak pertama dari 14 saudara. Nyokap bokap gue alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, ada di Medan, adik-adik gue juga ada di Medan. Apa ya? Ya itu mungkin jadi tanggung jawab atau men-trigger karena gue dari dulu itu adalah basic orang yang tidak demen hanya berdiam diri, no action gitu. Gue anaknya cukup aktif, cukup ambisius untuk karir gue, hidup gue gitu. Oh, ambisius banget. Oh. Tapi gue rasa ambisi itu penting. Tapi gitu. in a good way ya, bukan Iya. ambisi yang Exactly. literally ambisi. Ya, in a good way. Jadi gua rasa emang penting untuk lo punya ambisi karena saat lo punya ambisi lo pasti kan punya goals. Nah, saat lo goals Betul. itu gimana lo berproses untuk mewujudkan goals lo itu. Jadi bagi gue itu adalah poin penting yang gue sampai sekarang itu tekankan dalam hidup gue. Ya, gue harus achieve ini, achieve itu, achieve segala macam. Ya supaya gue akan jadi bisa lebih belajar, bisa lebih tahu untuk goals gue. Oke, kalau gue boleh tahu nih ya, Oka yang waktu itu ya sebelum ke Jakarta itu vision lo, maksudnya goals lu sebenarnya apa sih, tujuan awal lo ke Jakarta? Goalsnya lu, bayangan lo apa? Lu mau jadi apa gitu? Sebenarnya kalau untuk Artinya gini, maksud gue gini. Artinya ini bakal kebayang nggak lo sampai di titik ini sekarang? Oh, no, nggak sama sekali dong Kak. Maksud gue kenapa gue bilang nggak sama sekali. Gue adalah orang yang selalu mau mengambil peluang dalam hidup gue, apapun itu bentuknya. That's why gue di entertainment industry juga banyak sekali pekerjaan yang gue udah jalanin, presenting, acting. Gue juga pernah ikut pageant yang gue bilang, yang tadi udah mention, gue pemenang salah satu pageant. And then gue juga sekarang juga udah merambah ke dunia sosial media gitu, membuat suatu konten yang bisa mengedukasi, memberikan informasi kepada orang banyak. Film, lo udah pernah main film belum? Nah itu dia belum. Mungkin Bukan, acting. lo pernah kan film apa tuh? Nah itu series. Oh, Beda. itu series ya? Series. Maksudnya Kalau layar untuk- lebar yang belum? Layar lebar belum, mungkin coming soon ya, doain. Amin. Gitu, well, kalau Oh, jadi ditanya, teman-teman gue yang MD Entertainment dan lain-lain itu, tolong ya. ke teman-teman gue juga sih. Nggak kenal juga gue. Nggak kenal ya. Dia takut pas gue bilang teman-teman gue, nggak nanti timang gue ditanya, jadi gue pura-pura nggak kenal dia. Nah, jadi belum ada kepikiran sama sekali gue akan jadi apa di Jakarta ya, emang bener-bener buta, seorang anak rantau, anak dari daerah ke Jakarta. Lo dengerin gue pernah? Gue dengerin tapi ini enak banget dan gue makannya tuh ya. Oke. Barbar banget, soalnya enak banget. Pernah nggak sih makan ayam Lah tuh kan ujungnya sampai habis? Di antara kita emang lo yang paling nggak punya table manner. Tolong diedit ya. Tolong diedit. Oke. Well, ya nggak ada planning sama sekali. That's why gue berpesan gitu untuk teman-teman gitu, mungkin seusia sama gue atau mungkin di penting bawah banget. gue, itu adalah sebelum lo moving ke suatu tempat atau mengambil keputusan, selesaikan dulu kewajiban lo. Apa kewajibannya? Apa maksudnya? Ya kuliah, Oh, pendidikan, strata. Jadi itu penting. kuliah lo selesai sampai Oh kuliah, apa? ya S1 S1, apa? meskipun S1, ekonomi manajemen. Oh, ekonomi manajemen. Karena bagi gue, ya gue saat itu kenapa pindah ke Jakarta, gue pengen di entertainment industry. Tapi gue sudah mempersiapkan once gue tidak bisa capable di dunia ini, di entertain, gue bisa beralih ke dunia pekerjaan formal. Tapi gue udah punya modalnya, gue udah punya ijazah kuliah gitu. Jadi itu adalah salah satu persiapan gue, meskipun sampai sekarang ijazah gue nggak kepake gitu. Karena Ya. mungkin ya rezeki gue cukup Di entertain. di entertain gitu. Tapi kan memang kalau di dunia entertain itu bukan hanya butuh fisik, tapi butuh Oh iya, of otak, butuh brain gitu loh. Jadi memang karena kalau menurut gue, kalau misalnya yang cuman fisiknya aja, cakepnya aja, tapi lu nggak punya knowledge, lo nggak akan bertahan lama di dunia entertain juga. Iya, well sebenarnya iya. Iya dong. Iya, gue ngerasa itu semuanya sih Kak. Itu satu benang lurus. Ya, you need to have a brain, you need to have a Knowledge. look, you need to have a behavior,
Jadi itu apa ya, ketiga poin penting yang lo harus punya dimanapun lo pasti akan kepake gitu. Betul. Nah tapi kalau misalnya we talking about look gitu, ya kan nggak semua mungkin orang itu dikaruniai look yang baik gitu. Tapi bagi gue sekarang adalah anak muda sekarang tuh harus lebih aware sama penampilan gitu. Kenapa gue bilang? Ini nggak bahas endorse kan? Karena gue kayak trauma gue dengar bahasan begini waktu endorsannya dia. Kita harus aware dengan. Gue selalu masuk. Gue takut jadi lapak lo gue pakai buat endorse gue. Gue soalnya hafal hatam banget bahasanya dia kalau lagi dengar endorse. No. Maksud gue kayak di era digitalisasi seperti sekarang, gue ngerasa kayak gue sekarang buat konten-konten yang berbau fashion or tips and trick untuk grooming buat cowok dan juga tips foto segala macam itu gue buat. Kenapa? Gue berharap informasi yang gue berikan kepada teman-teman seusia gue atau mungkin lebih di bawah gue itu tuh bisa mengedukasi mereka lebih baik gitu. Kenapa? Poin penting gue adalah kita harus lebih aware sama penampilan kita. Karena apa? Saat lo ketemu sama orang pertama kali yang dilihat adalah penampilan lo, right? Setelah itu mungkin isi otak lo gitu, ya, wawasan segala macam. First impression penampilan. Exactly gitu, bersih, wangi apa segala macam. Kalau misalnya lo berbicara tentang look ya mungkin ada sebagian orang yang looknya oke banget, ada yang biasa aja. Tapi kalau lo rapi, bersih, wangi, lo akan dihargai untuk orang gitu loh. Betul. Right? Ya. Dan lo setuju nggak sih Kak kalau misalnya orang itu walaupun dia nggak rapi, dia nggak cantik, tapi kalau di otaknya ada, terus dia jadi kelihatan rapi aja gitu, orang jadi terbiasa aja gitu. Oh enggak, gue nggak setuju. Nggak setuju. Catat. Karena bagi gue orang pintar dia akan tahu menghargai dirinya. Karena kan kadang-kadang ada orang yang kutu buku ya, dia senangnya hanya belajar aja, cari ilmu, dan they don't care about the penampilan. Ya, yang penting ya udahlah, yang penting gue pakai sendal, yang penting otak gue jalan gitu loh. Orang ngomong sama gue nyambung dan gue tahu semuanya gitu. Gini, gue tanya lagi sama lo punya teman yang pinter banget tapi dia bawa badan, kira-kira lo mau temenin nggak teman lo itu? Tetap mau kalau dalam kerjaan, tapi duduk bareng nggak ya, Nah Nek? kan, exactly itu dia pentingnya menurut gue. Wah langsung keluar endorse nih. Tapi ini untuk bawa badan Anda. Wawasan dan penampilan itu penting gitu. Jadi itu adalah dua kesatuannya, dua poin yang harus dijadikan satu, nggak bisa lo pisah-pisahin gitu. Betul. Jadi orang sepintar apapun kalau lo tidak memiliki penampilan yang menarik, orang akan menganggap lo remeh. Betul. Karena orang mengetahui isi otak lo setelah lo bisa berbincang sama lo, setelah lo berinteraksi sama lo gitu. Tapi kalau lo tidak menarik di awal, untuk masuk ke level itu orang jadi males. Gimana bisa masuk deep talk, Bo, kalau udah pertama aja udah Iya di kan? bawang ya, Nek, kan nggak mungkin. Iya. Nah, oke. Gitu. Oke. Apalagi ya yang gue mau tanya, karena sebenarnya sih nggak penting-penting banget ya gue tahu kehidupan lo. Lo ngapain lo menyak gue? Nggak bercanda ya guys, cuman karena emang gue kalau bercanda sama dia tuh horor gitu. Andai Tapi sebenarnya kalian nggak tahu. saling sayang kan? Enggak juga ternyata. Enggak. Gue keterawanya. Kalau gue sih konsepnya pertemanan itu simbiosis mutualisme. Tuh catat ya, terbukti nih di sini. Ini tercatat sampai kapanpun loh. Ya, oke. Konsepnya kayak gitu. Terus pencapaian apa di hidup lo yang lo rasa paling wah lo achieve-nya nih, wah ini tuh udah keren banget, gue udah bisa achieve ini. Well. Gini ya, kalau lo tanya achievement apa yang menurut gue adalah salah satu momen yang paling berharga banget buat hidup gue adalah gue terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, bisa dikatakan. Kok dia bohong ya sama gue, dia bilang dari kecil kaya, Bo. Ini kok jadi sekarang kalau di depan media kok dia jadi bilang keluarga biasa-biasa. Aduh, gue jadi rada bingung. Gue tabrak mobil lo ntar. Oh, orang. Nah, kalau gue kenapa-napa dia ya, Bo. Ya gue ini mau gue ceritain ya, nih. Ini mau masuk sedih-sedih jadi nggak jadi tadi. mau konsepnya ada nangis-nangisannya. Oke, baiklah. Oke. Jadi,
apa namanya, ya gue terlahir dari anak dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu. Kita cukup sekadar cukup gitu, tidak berlebih gitu. Mungkin privilege yang gue dapat dari keluarga itu tidak sebanyak mungkin teman-teman gue gitu, yang notabene emang dari keluarga yang sudah memiliki privilege yang banyak gitu. That's why gue move ke Jakarta tanpa bukan apa ya, gue tidak mengandalkan orang tua, gue selalu mengandalkan doa dari orang tua gue, tapi gue tidak pernah meminta dari segi finansial ke orang tua gue. Gue survive sendiri di Jakarta, and then one day gue kumpulin uang gue sedikit demi sedikit dari jerih payah gue di Jakarta. Gue kasih gift ke orang tua gue, kayak gue umroh sama orang tua gue bertiga saat itu. And then itu salah satu achievement yang gue rasa baik sekali buat gue gitu loh. Dan baru-baru ini mungkin itu cool man. Cool. Nggak pantas dia bilang kayak gitu. Oke. And then baru-baru ini gue mungkin 4 bulan yang lalu gue beliin nyokap gue rumah di Medan. Wow. Lo nggak tahu ya? Nggak. Masa sih? Tahu. Kan ini kan di depan sini. Oh, iya. Ceritanya kan ala-ala gimana sih? Iya. Oke, terus? Karena gue biasanya nggak cerita banget kata. Oh, kalau lo udah dapat cerita itu berarti lo salah satu ring satu gue gitu. Tapi sekarang sebenarnya udah tahu. Jadi kalau gue dengar dia ngomong gitu, gue harus merasa terhormat gitu. Iya emang harus, gila ya. Oke. Terus apa lagi? Jadi itu aja. Iya, so far ya dibalik banyak hal yang gue achieve dalam hidup gue buat gue pribadi, tapi gue ngerasa kayak hal-hal yang gue lakukan di Jakarta sendiri ini atau di karir gue adalah progres yang cukup baik buat hidup gue. Gue ngerasa dari gue yang dulu sampai gue yang sekarang itu selalu grow, dan gue berharap akan terus grow dengan hidup yang gue. penting. Dan ya itu ya kalau di mention satu-satu, gue very grateful with my life karena banyak hal yang gue bisa syukurin. lakukan gitu, dan ya gue syukurin. Wow, dan memang kebetulan gue tahu banget dia ini anaknya ya tadi satu ambisius tapi in a good way, terus yang kedua dia memang family man banget. Yeah. Apa-apa mamanya, apa-apa papinya, apa-apa enggak, dia nggak manggil papi. Bapak. Ya kan? Papi gaya-gaya lu. Gue daerah. Terus sampai keponakannya pun diurusin sama dia. Oke, jadi nah ini orang di luar sana banyak yang udah tahu Oka Pratama, ya kan? Tapi yang gue pengen tahu adalah apa sih yang orang nggak tahu tentang Oka Pratama? Apa sih orang nggak tahu? Iya. Apa ya kak? Itu dia. Ya banyak lah kalau ditanya. Yang orang nggak tahu tentang Oka Pratama. Ya, Oka Pratama itu sebenarnya, nah gitu. Ya kalau ditanya, ya kalau gue kasih tahu ngebongkar ya? dong gue. Ya adalah salah satu yang ya lu spill lah dikit. Apa ya? Gue mungkin di sosial media gue ada platform yang gue punya. Gue selalu menunjukkan my happiness gitu. Selalu menunjukkan hal-hal yang menurut gue adalah suka gitu. Gue jarang sekali nge-share dukanya gue, karena bagi gue hal itu tidak perlu orang banyak tahu gitu. Dan kalau ditanya apa sih ya orang nggak tahu sama tentang gue tadi cukup melo sih gitu untuk beberapa hal gitu dalam hidup gue, apalagi banget. tentang keluarga, tentang ya begitu. Gue cukup melo gitu. So ya itu menjadi sesuatu yang mungkin banyak orang yang lain nggak tahu tentang gue gitu. Karena banyak hal yang gue posting itu aja tentang happy and happy. Tapi in other way melolo itu bisa jadi weakness lo, tapi in the same time itu bisa jadi kekuatan lo. Oh ya iya. Gak sih? Ya. Oke, nah sekarang kita lagi mau cobain ini si bebek Balinya ya. Tapi ini enak banget loh kak. Ini beneran ada yang ini loh. Iya, ini gue tadi ambil. Ini bumbu, ini sambal apa sih? Ini sambal embe. Mohon maaf, ini kan saya mau makan.
Kan kenapa ibu ambil pakai tangannya ibu tadi? Nggak apa-apa Saya ini lah. pakai ini. Saya bersih Aduh, loh. mampus. Gua nggak tahan kalau makan sendok garpu ya. Biasa di kampung soalnya. Ginger licking good. Ini ada sambal embeknya. Ini apa? Sambal mata. Sambal mata. Tuh. Nah? Hmm. Oh ya, ini pakai sendok lah boleh. Nih, ini bebeknya. Tapi by the way, thank you banget ya kak. Gue yang thank you ya lo ya, Oka. Thank you banget. Nah, mungkin terakhir ya, Apa tuh? gue mau nanya sama lo. Lo ada pesan-pesan nggak buat anak muda di luar sana yang mereka dari daerah, mereka punya talent, mungkin mereka takut buat ke Jakarta ya, karena ya lo tahu sendiri kehidupan di Jakarta keras, mungkin mereka nggak kenal siapa-siapa, tapi sebenarnya mereka punya potensi buat sukses di Jakarta. Apa advice lo buat mereka supaya bisa memberanikan diri? Well, bagi gue adalah make yourself confidence, itu adalah paling penting gitu. Jadi saat lo percaya sama diri lo sendiri, lo akan bisa achieve atau bisa mengambil peluang dalam hidup lo gitu. Jadi bagi gue adalah ketika gue percaya sama diri gue pasti akan bisa dan mampu melewati apapun yang terjadi dalam hidup gue, sehingga gue bisa mewujudkan beberapa harapan dan impian yang gue sudah pernah punya sebelumnya. And then yang kedua adalah tetap ingat sama keluarga lo gitu, orang tua gitu, selalu minta doa sama orang tua. Bagi gue itu adalah very important for your career gitu. Jadi orang tua itu selalu diselipkan. Yang ketiga adalah control your social life, itu menurut gue. Jadi lo boleh menjadi seorang yang gaul, lo boleh menjadi orang yang punya banyak teman, tapi lo harus tahu batasan lo di mana. Jadi jangan sampai lo masuk ke kehidupan sosial tapi lo kebablasan. That's why itu aja yang namanya pergaulan bebas dan segala macam. Yang sebaiknya itu kontrol, dan yang punya kontrol itu diri sendiri. Jadi bagi gue itu sih yang bisa gue kasih pesan buat teman-teman. Betul. Mungkin terakhir, ini benar-benar terakhir. Tips and triknya gimana memulai karir di Jakarta? Believe with yourself. Itu doang. Nggak perlu connection, nggak perlu apa. No, I don't have a connection in Jakarta before. Menarik. I believe with myself and confidence, sehingga gue bisa membuka connection itu sendiri. Tidak, gue rasa jangan berketergantungan sama orang lain untuk connection gitu. Tapi lo build your connection with yourself. Itu adalah salah satu yang udah gue jalani. Jadi gue nggak peduli gue kenal siapa, gue sendiri benar-benar sendiri Jakarta. Wow, lo benar-benar branding diri lo sendiri. Sampai akhirnya kayak lo gitu, teman gue yang pansos ke gue malah. Pansos Nek. Gak ini bercanda. Jelas follower gue lebih tinggi dari dia. Andai. Wah, berarti ada gitu tuh di gambar YouTube ya. Oke, itu aja sih. Believe with yourself. Wow, Eka, thank you so much lo. Eka. Oka. Oh, mantan pendeta dulu kan. Eka. Oka, thank you so Kak. much. Sukses selalu. Thank you for sharing. Semoga udah menyempatin waktunya dari kesibukan Anda. Iya, oke. Dia baik loh sama gue. Dia benar-benar support gue loh. Tapi ingat, Sampai tetap simbiosis bayar. mutualisme. Sampai tetap bayar. Don't forget to subscribe, Like and share.